MJ Listeners, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali melanjutkan kasus pembunuhan berencana terhadap kematian Brigadir Yosua dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang hari ini akan menghadirkan saksi meringankan. Untuk informasi selengkapnya kita akan terhubung dengan jurnalis MJN Valerie Budianto. Selamat pagi Valerie, apa agenda persidangan hari ini dan siapa saja saksi yang dihadirkan? Baik, Jason, agenda persidangan dua terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, yaitu Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, adalah pemeriksaan saksi discharge atau saksi yang meringankan. Jadi persidangan hari ini berbeda dengan pemeriksaan saksi sebelumnya, karena kalau sebelumnya saksi ini dibawa oleh jaksa penuntut umum sehingga bersifat memberatkan. Sedangkan untuk pertama kalinya hari ini bagi terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, pihak kuasa hukum ini akan menghadirkan ahli yang meringankan kliennya. Terkait siapa ahli yang meringankan yang dihadirkan, kami sudah menghubungi kuasa hukum kedua terdakwa dan dikonfirmasi bahwa untuk terdakwa Ricky Rizal, kuasa hukumnya Erman Umar akan menghadirkan satu ahli psikologi forensik dari Universitas Indonesia bernama Nathanael Sumampo. Sementara untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, kuasa hukumnya Irwan Irawan akan menghadirkan satu ahli pidana dari UII Jogja bernama Muhammad Arif Setiawan. Terkait dengan salah satu ahli yaitu Nathanael Sumampo, meski memang belum pernah menjadi ahli dalam persidangan Sambo sebelumnya, namun Nathanael ini pernah berkomentar mengenai statement ahli yang menyebut bahwa keterangan PC mengalami kekerasan seksual itu credible. Menurutnya pendapat ahli Reni ini perlu dievaluasi karena ada kompleksitas dalam pembuktian, seperti tidak ada alat bukti forensik yang memadai terhadap PC. Jadi kita akan sama-sama saksikan apa yang nanti akan diutarakan oleh Nathanael terhadap terdakwa Ricky Rizal hari ini. Jadi berdasarkan laman SIPP, persidangan hari ini akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat atau sekitar 10 menit dari sekarang di ruang sidang utama. Dan sebenarnya pemeriksaan saksi discharge kedua terdakwa ini sempat dijadwalkan pada pekan lalu, yaitu pada hari Rabu 28 Desember 2022. Namun karena satu dan lain hal, kemudian juga mengingat di hari tersebut juga terdapat agenda pemeriksaan discharge terhadap terdakwa Richard Eliezer, sehingga memang persidangan untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf diundur menjadi hari ini. Hingga saat ini kami masih mencari informasi bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap kedua terdakwa, apakah akan diperiksa secara bersamaan atau bergantian. Karena apabila berkaca dari persidangan-persidangan sebelumnya, jika seluruh saksi maupun ahli bersaksi untuk seluruh terdakwa, maka biasanya akan diberlakukan persidangan gabungan dan saksi-saksi ini akan diperiksa secara bersamaan. Namun, mengingat hari ini masing-masing terdakwa akan menghadirkan dua ahli yang berbeda, Jason, maka dibuka kemungkinan persidangan akan dilakukan terhadap satu terdakwa, kemudian baru dilanjutkan dengan terdakwa lainnya. Jason. Ya, Valerie, lalu apa saja hal-hal yang nantinya akan digali dari para ahli yang dihadirkan? Ya, terkait hal-hal yang akan digali terhadap para ahli yang akan hadir hari ini, maka untuk terdakwa Ricky Rizal yang akan menghadirkan satu ahli psikologi forensik, maka jika berkaca dari persidangan sebelumnya, salah satu hal yang selalu ditekankan oleh kuasa hukum Ricky Rizal adalah bahwa kliennya ini merupakan satu-satunya terdakwa yang berani menolak perintah atasannya Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Dan sebelumnya juga kita tahu terdapat satu ahli psikologi forensik yang juga turut dihadirkan dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal ini memiliki emosi yang cenderung stabil, tingkat kepatuhan yang tinggi, kemudian juga memiliki sifat yang tidak mudah terpengaruh, sehingga diprediksikan kehadiran ahli psikologi forensik hari ini akan memaparkan bagaimana pola pikir dan juga psikologi dari Ricky Rizal yang meski memiliki pangkat lebih rendah daripada Verdi Sambo, namun berani untuk menolak perintah atasannya untuk membunuh Brigadir Yosua. Sedangkan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dalam persidangan hari ini akan menghadirkan satu ahli pidana. Ini mungkin yang akan digali adalah mengingat terdakwa Kuat ini kan didakwa dengan pasal pembunuhan berencana, kemudian juga pasal pembunuhan dan juga ada pasal penyertaan atau turut melakukan dalam pasal 55 KUHP. Dan juga mengingat bahwa salah satu hal yang diutarakan oleh kuasa hukum Kuat Ma'ruf adalah kliennya ini tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan Verdi Sambo terhadap Brigadir Yosua dan menyatakan bahwa KM ini hanya
kali saja berkomunikasi dengan Verdi Sambo, yaitu ketika dirinya diperintahkan untuk memanggil Ricky Rizal, untuk kemudian akhirnya Ricky Rizal diperintahkan untuk membunuh Brigadir Yosua. Hingga ahli pidana diprediksikan akan menjelaskan bahwa Kuatmaruf ini tidak mengetahui rencana tersebut, dan oleh karena itu pasal-pasal seperti 340, 338 hingga pasal 55 KUHP ini tidak dapat didakwakan terhadapnya. Bahkan mungkin terdakwa Kuatmaruf ini akan dikatakan dapat bebas dari seluruh jerat-jeratnya. Untuk kondisi saat ini, Jason, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sudah ramai. Kami sudah melihat kehadiran dari pihak-pihak di sini sejak pagi hari tadi, terutama tadi sekitar pukul 8 pagi hingga sekitar pukul 9 kurang 15 berlangsung agenda internal di mana ada penandatanganan fakta integritas antara pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Mahkamah Agung. Namun sekarang saat acara ini sudah berakhir, dan oleh karena itu seluruh masyarakat sudah dapat memasuki ruang sidang. Kami sudah melihat juga kehadiran dari terdakwa, kehadiran dari pihak kuasa hukum, dan juga kehadiran dari ahli-ahli yang memang akan bersaksi di persidangan hari ini. Sehingga kita akan sama-sama nantikan kapan persidangan ini akan dimulai, dan juga apa saja kesaksian yang akan diutarakan oleh para ahli meringankan terhadap kedua terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf. Demikian. Baik, terima kasih Valeri Budianto atas laporan langsung Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan selamat kembali bertugas.